Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang ini. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan perundungan. sebagai penyeimbang. Saja dampak bullying yang kamu ketahui dan bagaimana pendapatmu? Menurut saya, bullying itu memiliki dampak yang sangat luas dan juga merusak bagi korban. Dampak bagi korban itu dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, ataupun masalah tidur. Dan menurut saya ini, bullying memang harus dihentikan karena semua pihak perlu ikut mencegah dan menangani agar tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Lalu menurut kamu bagaimana cara supaya kasus semacam pembulian bisa teratasi? Untuk mengatasi kasus pembulian dapat memberikan perlindungan pada korban, meningkatkan kesadaran tentang bullying, membangun lingkungan yang aman, dan menegaskan aturan yang jelas terkait perlindungan. Dan menurut kakak, apakah teknologi bisa menjadi wadah untuk menyakiti orang lain? Menurut saya bisa, karena teknologi itu termasuk media sosial dan platform digital lainnya. Itu juga bisa menjadi wadah untuk menyakiti orang lain. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, teknologi juga memiliki sisi gelap yang dapat disalahgunakan untuk melakukan perundungan atau cyberbullying dan penyebaran ujaran kebencian atau tindakan kriminal lainnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pernahkah kamu mendengar tentang kasus penyerangan atau penghinaan seorang siswa? Bagaimana pendapatmu? Ya, pernah. Kasus penghinaan atau penyerangan siswa ini sering terjadi di lingkungan sekolah, baik secara online maupun offline. Ini sangat tidak bisa dibenarkan karena berdampak buruk bagi psikologis, prestasi, dan kehidupan sosial siswa. Lalu menurut kamu, apakah perilaku bullying akan terbawa sampai dewasa? Ya, perilaku bullying akan terbawa sampai dewasa itu karena menyebabkan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, masalah fisik seperti sakit kepala atau gangguan tidur. Dan bagaimana penyebab dari kejadian bullying menurutmu? Bullying dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, kurangnya empati, masalah dalam keluarga, lingkungan yang pesimis terhadap kekerasan, atau bahkan karena ingin mencari perhatian dan status sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Yang pertama, apa itu bullying? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok untuk menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik, sosial, atau melalui dunia maya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying fisik, contohnya seperti memukul, menendang, dan mendorong. Yang kedua ada bullying sosial, contohnya yaitu mengucilkan, menyebarkan rumor. Yang ketiga ada bullying verbal, contohnya seperti mengejek, menghina, dan mengancam. Yang keempat ada cyberbullying, contohnya seperti mengintimidasi lewat media sosial, SMS, dan lain-lainnya. Selanjutnya terdapat dampak dari bullying. Yang pertama yaitu bagi korban.
akan merasakan depresi, rasa takut, rendah diri, serta gangguan mental bahkan bisa berujung pada bunuh diri. Yang kedua yaitu bagi pelaku, bisa berkembang menjadi pelaku kekerasan, sulit bersosialisasi, atau bermasalah dengan hukum. Yang ketiga bagi lingkungan, tidak kondusif, tidak aman, serta menurunnya prestasi akademik. Di slide selanjutnya yaitu ada penyebab dari bullying. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga yang tidak harmonis, dan yang kedua kurangnya empati dan pendidikan karakter. Yang ketiga yaitu ada pengaruh teman sebaya atau media. Yang keempat rasa ingin berkuasa atau merasa lebih unggul. Selanjutnya yaitu terdapat cara mengatasi bullying. 1 yaitu bagi saksi. Yang pertama, jangan diam, bantu korban. Sanksi memiliki peran penting dalam menghentikan bullying. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi beranikan diri untuk membantu korban dan menegur pelaku. Yang kedua, laporkan kepada pihak berwenang. Jika bullying berlanjut atau membahayakan, segera laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang lainnya. Yang kedua, bagi korban. Yang pertama, berani berbicara kepada orang dewasa atau pendidik. Jadi, jangan takut untuk berbicara tentang pengancaman bullying kepada orang dewasa yang dipercaya seperti orang tua, guru, atau konselor. Yang kedua yaitu menghindari konfrontasi langsung. Jika memungkinkan, hindari konfrontasi langsung dengan pelaku, terutama jika merasa terancam. Yang ketiga yaitu bangun rasa percaya diri. Lakukan aktivitas yang positif, kembangkan hobi, dan cari dukungan dari teman dan keluarga untuk membangun rasa percaya diri. Yang ketiga, bagi sekolah institusi. Yang pertama yaitu ciptakan program anti-bullying. Sekolah harus memiliki program anti-bullying yang komprehensif termasuk edukasi, pencegahan, dan mekanisme pelaporan yang jelas. Yang kedua yaitu ada pendidikan karakter dan empati, yaitu tanamkan nilai-nilai karakter seperti empati, toleransi, dan saling menghormati kepada seluruh siswa. Di slide selanjutnya juga terdapat contoh-contoh kampanye anti-bullying yang dapat dilihatkan oleh seluruh masyarakat. Yang pertama yaitu contoh slogan yang bertuliskan kata berani baik, berani berbicara. Yang kedua yaitu ada bullying bukan gaya tapi dosa. Dan yang ketiga ada stop bullying mulai dari diri sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat peran semua pihak dalam mencegah bullying. Yang pertama ada orang tua memiliki peran krusial dalam membentuk karakter anak. Ini melibatkan penanaman nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sejak usia dini. Orang tua juga perlu menjadi contoh yang baik dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua ada guru dan sekolah. Bertugas tidak hanya memberikan pengetahuan akademis tetapi juga membentuk karakter siswa melalui pengawasan, bimbingan, dan contoh teladan. Mereka harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif serta mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial. Dan yang ketiga, teman. Teman sebaya seharusnya menjadi sumber dukungan dan motivasi, bukan pendorong perilaku negatif. Penting bagi teman untuk saling mengingatkan, memberikan dorongan positif, serta menjauhi perilaku yang merugikan. Dan yang keempat, ada masyarakat. Lingkungan masyarakat yang lebih luas berperan dalam menciptakan ruang aman dan sistem pendukung bagi individu. Hal ini mencakup dukungan sosial,
akses ke sumber daya yang dibutuhkan, serta penegakan hukum dan aturan yang adil. Dan di akhir slide terdapat penutup dari saya, yaitu bullying adalah masalah serius yang harus dihentikan bersama. Setiap orang berhak untuk merasa aman, diterima, dan dihargai. Yang kedua yaitu mari bersama ciptakan lingkungan yang positif.